Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla sya'nuhu fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, bapak-bapak sekalian, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Puji syukur pada Allah yang paling utama dan yang paling pertama senantiasa hendak kita tujukan, kita arahkan kepada Sang Pencipta yang telah memberikan kita kesempatan hidup, yang telah mengenalkan kepada kita iman dan Islam, yang telah memberikan kita berbagai ragam kenikmatan dan karunia. Di antaranya kita dipermudah untuk melangkahkan kedua kaki kita untuk berkumpul di masjid yang kita cintai bersama dalam rangka untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka selayaknya dan sepantasnya sebagai seorang hamba, dengan banyaknya kenikmatan dan karunia yang Allah berikan, lantas merealisasikan keimanannya, keislamannya dengan bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan hati, dengan mengakui bahwa apa saja yang kita dapatkan, apa saja yang kita nikmati, apa saja yang kita rasakan, itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita usahakan, apa yang kita tempuh, itu hanya sekedar sebab. Adapun si pemberi dan yang mengkaruniai hanyalah Allah semata. Kemudian senantiasa bersyukur dengan lisan, yaitu berucap, tidaklah seorang berucap kecuali dengan yang baik. Entah ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia harapkan sesuai ekspektasi dia, atau mungkin terkadang kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. Dan Nabi SAW mengajarkannya kepada kita semua. Kita mengucapkan syukur, alhamdulillah alladzi bihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya hal-hal yang baik menjadi sempurna ketika kita mendapatkan hal-hal yang baik. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah dalam setiap keadaan ketika kita ternyata menghadapi sesuatu yang mungkin tidak sesuai harapan kita. Dan di balik itu semua pasti ada kebaikan. Di balik itu semua pasti ada hikmah dan pelajaran. Maka mari bersyukur dengan hati, mari bersyukur dengan lisan, dan lebih urgen dari itu semua adalah bersyukur dengan anggota badan kita, mengarahkan tangan, mengarahkan kaki, mengarahkan pandangan, pendengaran kepada hal-hal yang mendatangkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, kita diberikan fisik yang sempurna, kita diberikan mata yang normal, pendengaran yang normal, tapi digunakan untuk hal-hal yang justru hal-hal yang sia-sia, lebih parah lagi yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di siang hari yang mulia ini, di hari Jumat, sebaik-baik hari, Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari menyingsing di hari itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi uhbita wa fihi tiba alaihi wa fihi mat wa fihi taqumus sa'ah. Kata Nabi kita Muhammad SAW,
Sebaik-baik hari di mana matahari menyingsing di hari itu adalah hari Jumat. Hari di mana dahulu Allah SWT menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Hari di mana Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surganya. Dan hari Jumat pula adalah hari ketika Allah kemudian menerima pertaubatan Nabi Adam alaihissalam. Dan hari Jumat pula adalah hari ketika Nabi Adam alaihissalam diwafatkan. Dan hari Jumat kelak adalah hari kiamat kubro didirikan. Dan dia adalah salah satu dari hari raya kaum muslimin, sebagaimana kata Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla bil Athar, kemudian dikuatkan oleh atau didukung oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti', mengatakan bahwa hari raya kaum muslimin hanya 3, Aidan, Idul Fitri wa Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari raya satu lagi, hari raya pekanan, yaitu hari raya hari Jumat. Kaum muslimin punya hari raya hari Jumat. Umat yang lain, Yahudi punya hari raya hari Sabtu. Umat yang lain, Nasara, punya hari raya hari Minggu. Kaum muslimin hari raya pekanannya adalah hari Jumat. Maka di kesempatan hari yang mulia ini, saya kemudian berwasiat kepada diri saya pribadi secara khusus dan kepada jamaah sekalian secara umum untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, untuk banyak-banyak mengoreksi diri, untuk banyak-banyak mengaca, untuk banyak-banyak menghitung-hitung diri. Sudah sejauh mana kita mewujudkan ketakwaan kepada Allah? Sudah sejauh mana langkah kita mencari keridhaan Allah? Sudah sejauh mana kita rela meninggalkan hal-hal yang kita sukai, tapi hal itu adalah hal yang mendekati kepada kemurkaan Allah dan kita rela tinggalkan? Masing-masing bisa menjawabnya diri sendiri, atau masing-masing punya jawabannya sendiri. Dan kita diperintahkan untuk senantiasa menghitung-hitung itu. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian kelak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datangnya suatu masa yang menghitung, yang menghisap adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang koreksi diri kita. Umur yang sudah berlalu, sekian tahun berjalan, rambut yang mulai memutih, kulit kita yang dulu kencang sekarang sudah mulai berkeriput. Anak-anak kita yang dulu masih kecil sekarang sudah mulai sekolah, sudah mulai kuliah, bahkan sebagian sudah menikah. Yang kecil pun sudah mulai beranjak dewasa. Apa yang sudah kita berikan untuk Islam? Apa yang sudah kita berikan untuk bekal amal soleh kita kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Umur itu serasa singkat, berjalan begitu cepat. Dalam pepatah Arab dikatakan, al-mautu babun wan nasu dakhiluh. Kematian itu ibaratnya seperti sebuah pintu yang setiap orang kelak pasti akan memasukinya. Wal mautu ka'sun wan nasu syaribuh. Kematian itu ibaratnya seperti sesuatu yang ada dalam gelas yang setiap orang pasti akan menengguknya. Tidak ada yang bisa lari dari kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian berada, kematian akan menghampirimu walaupun kalian berlindung di dalam tembok perlindungan yang sangat kokoh. Ya mas sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih ada kesempatan untuk berubah, masih ada waktu untuk memperbaiki diri selagi roh masih dikandung badan. Maka sekali lagi, mari senantiasa bertakwa kepada Allah. Berkaitan dengan masalah takwa, berkaitan dengan masalah ganjaran kelak di yaumil qiyamah, itu juga berkaitan dengan apa yang kita bawa dari amal soleh dan dosa-dosa apa yang juga kelak akan kita bawa. Orang yang punya dosa, maka Allah memberikan solusi untuk kita beristighfar, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan pertaubatan yang sesungguhnya. Bukan tobat sambel, bukan tobat yang nanggung, tapi tobat yang sebenar-benarnya tobat. Para ulama memberikan syarat-syaratnya, yaitu dengan mengakui apa yang telah dikerjakan itu salah, menyesalinya, kemudian segera meninggalkan apa yang dikerjakan, kemudian berazam dan bertekad untuk tidak mengerjakannya. Kemudian dimulai dari itu semua harus ikhlas lillahi ta'ala, karena taubat itu ibadah, maka dibutuhkan ikhlas. Kemudian di waktu di mana pertaubatan itu masih diperbolehkan, yaitu kembali kepada orangnya ketika dia belum sakaratul maut,
Nabi SAW mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubatnya seorang hamba selagi nyawa belum sampai kerongkongan, juga belum terbitnya matahari dari barat. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya para pendosa di siang hari, dan Allah senantiasa membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berdosa di malam hari. Semua itu terbuka lebar sampai pada masanya matahari terbit dari barat, dan itu adalah tanda kiamat kubra. Maka kelak ketika ada yang demikian dan orang bertobat, sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka mari senantiasa, termasuk ini nasihat untuk diri saya pribadi, banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Nabi SAW dahulu disebutkan dalam beberapa riwayat, setiap hari beliau, kana Nabi SAW yastaghfiru likulli yaumin 70 marrah. Nabi SAW di setiap harinya minimal 70 kali beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin ukhra kana yastaghfiru 100 marrah. Dalam riwayat yang lain dikatakan 100 kali sehari beliau beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah insan yang telah diampuni dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Makanya dalam satu riwayat yang dibawakan dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ketika Aisyah istri Nabi SAW, di dalam hadis itu dibawakan oleh At-Tirmidzi, Aisyah mendapati Nabi SAW setiap malam itu sholat begitu panjang, hatta tawarramat qadamahu, sampai kedua kakinya bengkak-bengkak, sampai kedua kakinya biru-biru, saking lamanya berdiri. Kemudian Aisyah bertanya, bukankah engkau wahai Rasulullah orang yang telah diampuni dosanya yang lampau dan yang akan datang? Nabi SAW menjawab, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah istriku, tidakkah saya boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi levelnya beliau bukan istighfar untuk dosa yang dilakukan, tapi sudah levelnya adalah istighfar gara-gara bersyukur. Sedangkan mungkin sebagian dari kita, ya, istighfar untuk hal perbuatan dosa, perbuatan salah yang kita lakukan saja kadang memeng gitu, kadang susah. Padahal kalau kita hitung setiap harinya, andai saja Allah tidak menutupi aib-aib itu, andai saja Allah sebenarnya tidak menutupi dosa-dosa kita, misalnya dosa itu seperti bau bangkai yang setiap orang bisa menciumnya, pasti semua akan mencium kesalahan dosa kita. Tapi karena rahmat Allah masih sayang kepada kita, menutupi aib-aib kita, maka orang melihat kita secara zahir seakan-akan sebagai hamba yang soleh, tapi di belakang itu ada banyak-banyak atau kemaksiatan yang sering kita lakukan. Maka mari kita banyak beristighfar. Dan faedah istighfar tidak hanya mengampuni dosa kita, tidak hanya dengannya dosa-dosa kita dihapuskan, tapi dengan istighfar juga mendatangkan rizki. Dengan istighfar juga, ya, kering kerontang, paceklik panjang yang dialami oleh sebagian wilayah misalnya, dengan orang-orang banyak istighfar maka menjadi sebab turunnya hujan. Orang-orang yang mungkin tidak diberikan keturunan atau susah diberikan keturunan, dengan banyak istighfar itu menjadi sebab dia kelak akan diberikan keturunan. Dan ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi menyebutkan satu riwayat yang disandarkan kepada Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, salah seorang pembesar tabi'in di zamannya, beliau ditanya, datang kepada beliau, dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi, syaka rajulun ilal Hasan al-judubah faqala lahu istaghfirillah. Datang kepada Hasan Al-Basri mengeluhkan, wahai Hasan, di tempat kami kering kerontang, enggak turun hujan lama. Hasan mengatakan, banyak-banyaklah istighfar. Kemudian datang lagi, wa qala lahu akhar ud'ullah an yarzuqani waladan faqala lahu astaghfirillah. Datang orang lagi curhat, wahai Hasan, doakan saya agar Allah berikan rizki keturunan kepada saya. Hasan mengatakan, banyak-banyak beristighfar. Kemudian datang lagi, syaka ilaihi akhar bi jafafa bustanihi. Orang lain datang kemudian mengeluhkan keringnya ladangnya, tamannya, ladangnya kering kerontang, tumbuh-tumbuhannya layu, kekurangan air. Kemudian Hasan juga mengatakan istaghfirillah, banyak-banyaklah beristighfar. Kemudian
Ya, di samping Hasan al-Basri ada seorang bernama Rabi bin Sabih. Beliau mengatakan, "Ataka rajulun yashkuna anwa'an fa amartahum kullahum bil istighfar." Wahai Hasan al-Basri, saya heran kepada Anda. Banyak orang mengeluhkan berbagai macam problematika kehidupan, ya, tapi Anda memberikan satu solusi, cuman disuruh istighfar. Bukankah ini masalahnya banyak? Harusnya solusinya beda-beda. Kemudian Hasan mengatakan, "Ma qultu min indi syai'an." Saya tidak jawab dari pikiran saya sendiri, bukan dari ide saya sendiri, melainkan ini adalah arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'azza wa jalla yaqul fi surati Nuh. Melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan arahan. Allah berfirman dalam surat Nuh, Allah berfirman, ya, Allah berfirman mengutipkan perkataan Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau menyampaikan kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau kalian banyak beristighfar, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Konsekuensinya apa? Allah mengatakan, "Yursilis samaa'a 'alaikum midrar." Allah akan kirimkan hujan kepada kalian, ya, hujan yang lebat, hujan yang cukup untuk kebutuhan kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan membentangkan, berikan rizki kepada kalian berupa harta benda, anak keturunan, dan Allah jadikan kebun-kebun, ladang-ladang yang hijau, dan Allah jadikan sungai-sungai mengalir. Jadi dari penjelasan ini para ulama juga mengatakan, di antara, ya, sebab kenapa mungkin sebagian kaum mendapatkan ujian di lingkungannya, jarang turun hujan, susah rizkinya, di antaranya bisa sebabnya adalah karena dosa-dosa yang ada dalam diri seorang manusia. Maka tatkala dia beristighfar, mengakui dosa-dosanya, minta ampun kepada Allah, maka dengannya Allah berikan kemudahan dalam kehidupannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, mas-mas sekalian, saudaraku kaum muslimin yang semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Kita orang-orang yang diciptakan lemah. Allah berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi lemah. Kelemahan pikiran kita, kelemahan sikap kita, kelemahan pandangan kita, kelemahan kita untuk mengontrol hawa nafsu, itu berpotensi menceburkan kita kepada kesalahan, menceburkan kita kepada dosa. Dan itu sesuatu yang normal. Tidak ada masalah seorang manusia itu bersalah. Yang penting setelah dia bersalah, setelah dia berdosa, segera untuk bertaubat. Makanya hikmah kenapa Allah punya nama At-Tawwab, yang maha menerima taubat, agar hamba-hambanya yang berdosa bertobat. Allah punya nama Al-Ghaffar, yang maha pengampun, agar orang-orang yang punya dosa minta ampun pada Allah. Allah punya nama Al-Af, yang maha pemaaf, agar kesalahan-kesalahan yang ada, ya, kita minta kepada Allah dan Allah maafkan. Jadi yang jadi masalah bukan kita harus jadi orang yang tidak berdosa. Yang penting adalah kita berdosa ketika kita pas lalai, ketika kita pas terbujuk rayuan setan atau teman yang mengajak kita kepada kemaksiatan, segera sadar, segera mengkoreksi diri sebelum roh dicabut oleh malaikat. Itu yang penting, ya. Dan mana yang lebih urgent antara istighfar dengan tasbih, dengan zikir-zikir yang lain misalnya? Kita kembalikan kepada kondisi masing-masing. Kita lihat diri kita, ya, dalam kondisi yang mana, dan masing-masing bisa mengukurnya. Suatu ketika Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bertanya kepada gurunya, disebutkan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Ibnul Qayyim bertanya kepada gurunya, "Qultu li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah,
ta'ala yawman. Suatu ketika saya bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan bertanya kepada beliau, su'ila ba'du ahli ilmi ayyuhuma anfa' lil 'abdi at-tasbih aw al-istighfar. Wahai guru saya Ibnu Taimiyah, saya pernah mendengar sebagian ulama itu ditanya, mana yang lebih bermanfaat bagi seseorang untuk berzikir, milih istighfar atau milih tasbih, milih baca subhanallah atau baca astaghfirullah, yang mana yang lebih cocok, mana yang lebih bermanfaat? Ibnu Taimiyah memberikan barometer, memberikan kaidah, idza kana thawbu naqiyan fal bukhuru wa ma'ul wardi anfa'lahu. Beliau memberikan analogi, yang analoginya ini adalah memberikan jawaban. Saya kasih permisalan. Kalau ada bajunya itu udah bersih, bajunya itu sudah ya bersih habis dicuci, maka yang lebih bermanfaat adalah bukhur, yaitu bakar kayu gaharu kemudian keluar asapnya, itu lebih bermanfaat bagi baju yang bersih. Atau air mawar itu lebih bermanfaat karena baju yang udah bersih tinggal dikasih penyempurnanya biar wangi. Kemudian beliau mengatakan in kana danasan, sebaliknya kalau baju itu kotor penuh noda, fasabunu wal ma'ul haru anfa'lahu, maka sabun, deterjen dan juga air panas itu lebih bermanfaat. Maksudnya apa? Kita lihat diri kita sendiri, kalau kita banyak dosa, maka kita lebih butuh banyak istighfar daripada tasbih. Tapi kalau kita lihat diri kita sudah mulai ya dekat dengan Allah dan seterusnya, bukan berarti nggak butuh istighfar lagi, tapi mulai beralih kepada yang lain, tasbih itu juga sebagai penyempurna. Dan masing-masing bisa mengukur sampai sejauh mana kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Intinya, mari senantiasa banyak mengoreksi diri. Kita hamba yang lemah, kita hamba yang banyak dosa. Mari banyak bertobat, beristighfar kepada Allah. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma dammir a'da'aka a'da'al islam. Allahumma ansur ibadakal mazlumin. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma irfa' 'anna al-waba'a wal bala'. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.